Selamat datang di podcast POV-nya anak muda. Teman-teman semua, beberapa waktu lalu kita dihebohkan gitu ya dengan kabar yang cukup menarik dari 4 mahasiswa UIN, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogja, yang baru-baru ini mampu menggolkan gugatan atau permohonan untuk menghapuskan presidensial threshold. Sekarang kita udah bersama salah satu penggugat atau pemohon, ada Bang Arsel. Bang Arsel, makasih sudah main-main di studio kita di podcast. Sama-sama Bang. Ini ada info menarik kemarin Bang Arsel soal presidensial threshold gitu ya. Dan kebetulan Bang Arsel ada di dalam sana ya. Iya, kebetulan ada di sana. Kita akan ngobrolin, udah aman ya kita bicara soal presidensial threshold ya. Oke, boleh Bang. Tapi sebelumnya Bang Arsel sibukan apa sekarang? Sibukan kemarin beberapa minggu ke belakang kita bertiga sih yang prodi ATN itu, ada Enika, terus Salis dan aku Bang, itu kemarin ngurus ini sih yudisium sama pendaftaran wisuda sih beberapa minggu ke belakang gitu. Kalau Faisal masih sibuk penelitian, pokoknya dia lagi nulis hal terkait penelitian pokoknya. Tapi masih sibuk diundang media nggak sih belakangan ini? Beberapa media masih ada gitu, cuman yang lebih fokus itu Enika lah ya, Enika sama Faisal dan Nana gitu. Aku pribadi kemarin ngurus sidang sih, lebih ngurus sidang skripsi. Jadi media masih ada yang ngundang juga ya? Ya, ada beberapa media yang masih ngundang. Oke. Untuk mengawali pertanyaan pertama, Bang Arsel, apa yang melatar belakangi Bang Arsel dan teman-teman untuk melakukan permohonan untuk penghapusan presidensial threshold ke Mahkamah Konstitusi? Gini sih Bang, awal mulanya kenapa kami mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi itu sebenarnya ada dua alasan. Pertama, karena alasan kami itu hidup di lingkungan komunitas pemerhati konstitusi, yang mana itu komunitasnya lebih konsen ke mengkaji isu-isu hukum tata negara, kemudian polemik hukum, dan salah satu isunya terkait hukum kepemiluan. Nah, di situ kami sering diskusi, sering melakukan melakukan penulisan artikel juga terkait presidensial threshold. Nah, itu yang kami rasa, kami ini konsen dalam hal ini gitu kan. Nah, kemudian kami ada ide tuh untuk melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Kemudian alasan yang kedua, karena kan tadi output dari kita sering diskusi di komunitas pemerhati konstitusi, outputnya itu kan kita sering mengikuti lomba debat di beberapa instansi, salah satunya pada waktu itu tuh di Bawaslu, lomba debat terkait mosinya itu kalau nggak salah pada final itu terkait presidensial threshold gitu. Nah, yang mengikuti lombanya itu pada waktu itu kami dari UIN, dari Komunitas Pemerhati Konstitusi itu juara 2 di final. Nah, salah satu debatersnya itu Enika. Nah, pada waktu itu dari mosi perdebatan itu timbullah ide untuk melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Nah, setelah mosi perdebatan itu berakhir, lomba itu berakhir, kemudian inisiator pertama emang Enika pada waktu itu. Enika menghubungi ketiga temannya ini, Salis, Faisal, dan aku Bang. Jadi Enika menghubungi, ayo kita judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait presidensial threshold. Kemudian setelah itu kami kaji itu presidensial threshold, kita susun draftnya. Awalnya tuh kami pengen ngirim di Januari 2024. Nah, cuman setelah kami pertimbangkan, wah ini dirasa nanti bakal terlalu politis nanti putusannya itu. Karena akan ada pemilu. Dan pemilu sedang berlangsung bahkan gitu kan prosesnya ya, lagi proses pemilu. Nah, terus kami mengurungkan niat dan kami ngelihat celah juga tuh ketika putusan 90 itu dilayangkan ke diajukan ke Mahkamah Konstitusi, itu perkaranya itu kan berpengaruh banget tuh bagi pemilu yang ada di Indonesia gitu kan. Nah, kemudian kami berkaca dari situ, kita momentumnya mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi itu setelah Pilpres berakhir. Nah, kemudian di tanggal 24 Februari tahun 2024 ya kami kirimkan tuh ajuan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi itu terkait presidensial threshold itu. Iya, dengan latar belakang tadi ada komunitas pemerhati konstitusi atau KPK gitu ya. Karena teman-teman ada di ruang lingkup yang sama. Kemudian ada beberapa momentum yang memang pembahasannya ke presidensial threshold. Salah satunya. Nah, seperti yang kita tahu kan gini, Bang Arsel.
presidensial threshold ini kan sudah diatur dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Nah, kurang lebih kan isinya itu menyatakan bahwa untuk mengusung atau mencalonkan presiden dan wakil presiden itu kan dia minimal ada 20% kursi di DPR atau 25% suara sah secara nasional gitu kan. Artinya kan kalau ada gugatan atau ada permohonan dari teman-teman ke MK, apa yang sebetulnya menjadi sorotan? Kenapa hal itu harus digugat atau dimohon untuk tidak diberlakukan atau dihapuskan gitu? Kira-kira dari kajian teman-teman tuh apa yang mendorong untuk kayak kita perlu melakukan judicial review ke MK gitu? Apa tuh? Yang pertama kami melihat bahwasanya selama ini kan ketika bahkan 32 putusan ya, ada juga yang menyatakan 46 putusan di undang-undang yang berbeda tapi muatan substansinya sama terkait presidensial threshold itu. Nah, kami memandang bahwasanya dengan adanya pasal 222 ini ataupun presidensial threshold itu tuh telah melanggar batasan open legal policy, yang mana di situ ada rasionalitas, kemudian moralitas dan ketidakadilan yang intolerable. Nah, di moralitas yang kami maksud di sini bahwasanya dengan adanya presidensial threshold itu udah menggerus demokrasi gitu, karena hanya memberikan kesempatan ataupun hanya mengakomodir partai-partai besar saja gitu, sedangkan partai kecil itu tuh tidak mampu ikut berkontestasi gitu dalam pemilu, kemudian partai baru gitu. Kemudian kami juga memandang bahwasanya kami sebagai masyarakat, sebagai pemilih itu bukan hanya objek demokrasi gitu, melainkan harus menjadi subjek yang aktif di dalam menentukan arah dan geraknya bangsa kita gitu. Nah, dengan adanya presidensial threshold itu justru kami itu hak-hak kita tuh digerus tuh dengan adanya presidensial threshold gitu, karena kita memilih misalnya nih pengen memilih presiden yang sesuai dengan preferensi kita, itu tuh terhalangi gitu dengan adanya presidensial threshold gitu. Kemudian melanggar rasionalitas juga tuh. Analoginya sederhana sebetulnya, dengan adanya presidensial threshold itu kami memandang bahwasanya ketika kita punya satu tiket misalnya ingin ke kebun binatang gitu kan, tiket itu kan bisa dipakai ketika hari-hari itu doang gitu kan. Bukan kita pesen hari-hari sebelumnya tapi kita pakai untuk beberapa tahun gitu kan. Nah, kita memandang hal itu udah nggak rasionalitas juga gitu. Kemudian ketidakadilan yang intolerable gitu. Nah, tadi karena hak kita tuh dipaksa untuk memilih yang nggak sesuai dengan preferensi kita. Kemudian selain melanggar batasan open legal policy, ada juga kami menemukan fakta hukum baru gitu, ataupun fakta sosial baru nih, melihat dengan adanya presidensial threshold itu telah menimbulkan distorsi representasi gitu pemilih, yang mana kita bisa lihat di tahun 2019 itu suara PDIP itu mencapai 19,33%. Di tahun 2019 hampir 20%. Hampir 20%. Kemudian di tahun 2024 itu menurun hingga 16, sekian. Artinya apa? Pemilih itu belum tentu mengarahkan suaranya sama dengan pemilihan presiden sebelumnya gitu. Nah, di situ kami memandang bahwa ini udah ada distorsi representasi dari pemilih gitu, enggak membuat coattail effect yang positif gitu, justru negatif gitu. Itulah yang menjadi alasan kami mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi gitu dari hal substansinya. Artinya memang di Undang-Undang 222 ini ada hal-hal yang dinilai kontradiktif dengan nilai-nilai demokrasi. Betul. Sehingga itu perlu dihilangkan gitu ya, dengan fakta empiris yang terjadi di lapangan. Itu yang mendorong kawan-kawan untuk ini perlu kita lakukan gugatan untuk memulihkan nilai-nilai demokrasi tentunya. Betul. Karena kan kalau kita lihat tuh sekarang ya, selama penerapan undang-undang itu kan 2 kali ya berlakunya, di tahun 2019 sama 2024 yang kemarin terakhir. Memang pasti gitu ya, untuk calon presiden atau cawapres biasanya memang dikeluarkan atau diusung oleh partai-partai yang memang sudah besar gitu. Artinya dia memang perlu sokongan koalisi dari partai-partai kecil lainnya. Tapi kan ada, barangkali kalau kita melihat dari sudut pandang atau POV-nya partai gitu ya, apalagi partai-partai kecil, mereka pasti bakal berpikir kapan ada kesempatan bagi mereka yang kecil tadi untuk bisa mengusung capres dan cawapresnya. Betul. Kan seperti itu. Artinya dengan dihapuskannya presidensial threshold oleh MK, artinya nanti kan
peraturan perundang-undangan pemilu ini bakal berubah gitu ya, Iya. menyesuaikan dengan putusan MK. Nah itu kalau dari POV-nya Bang Arsel ada potensi goyang lagi nggak itu Bang, putusan MK itu? Eh, untuk goyang lagi itu nanti tergantung teman-teman semua dari berbagai elemen sih sebetulnya. Ketika teman-teman dari berbagai elemen ini, ketika ini kan kami mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, kemenangan ini ya, kemenangan ini tuh sebetulnya bukan milik kami berempat gitu kan, ataupun dengan ahli kami Pak Dr. Yace, tapi ini emang akumulasi dari permohonan sebelumnya, yang mana dari 32 putusan itu kan dari berbagai elemen kan, dari aktivis demokrasi, kemudian akademisi dan partai politik itu sendiri. Nah kemudian apakah nanti setelah putusan ini, tentunya kan kami meyakini bahwasanya putusan Mahkamah Konstitusi itu final dan mengikat gitu kan. Tentunya adresatnya tertuju ke DPR itu sendiri, pembentuk undang-undang. Nah tentunya kita berharap DPR selaku pembentuk undang-undang segera melakukan revisi, kemudian dari berbagai elemen masyarakat juga tentunya harus ikut andil kita mengawal proses revisi undang-undang terkait pemilu, terkhusus lagi threshold ini gitu, agar segera dijadikan undang-undang gitu kan, direvisi dijadikan undang-undang terbaru gitu. Nah untuk goyang atau tidaknya nanti tergantung bagaimana nanti gerakan-gerakan dari teman-teman mahasiswa atau dari teman-teman berbagai elemen itu. Nah kami juga berempat memandang gini, kemarin itu ada obrolan gini, apakah aktivisme sama literasi itu sesuatu hal yang berbeda gitu. Nah kami meyakini bahwasanya aktivisme, kegiatan mahasiswa yang turun ke jalanan gitu, kemudian dengan yang secara formal mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, itu dua elemen yang nggak bisa dipisahkan gitu. Aktivisme dan literasi itu dua hal yang harus emang saling berbarengan gitu, berjalan beriringan gitu kan. Nah tentunya nanti mungkin setelah kami mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi ini dan terjadi putusan ini, tentunya kami juga butuh teman-teman dari aktivisme yang ikut serta mungkin turun ke jalanan gitu, untuk ketika ini ada goyang ataupun tidak segera segera dijadikan revisi undang-undang gitu. Sebagai kontrol untuk memastikan putusan MK sesuai. Artinya ada keselarasan yang harus diselesaikan antara putusan MK dan peraturan pemilu gitu ya. Betul. Oke. Tapi ini ada yang menarik Bang Arsel. Apa tuh? Sebelumnya ini kan bukan hal baru ya. Bukan hal baru presidensial threshold ini digugat atau dimohonkan untuk, ada kabarnya diturunkan persennya atau ada kabarnya juga dihilangkan. Sudah ada 32 kali percobaan gitu ya. Yang menarik adalah ketika teman-teman mahasiswa dari UIN, semuanya dari UIN gitu ya, meskipun ya dari inisiasi pribadi gitu ya, tidak atas nama instansi tentu kan, itu justru berhasil gitu ya untuk memenangkan persidangan itu dengan argumentasi dan pertimbangan-pertimbangan yang tentu relevan dan meyakinkan Mahkamah Konstitusi. Yang menjadi pertanyaan gini Bang Arsel, boleh nggak diceritakan prosesnya yang aku kira cukup panjang lah dari tahun 2024 dan putusannya dibacakan di 2025 tanggal 2 Januari. Boleh nggak diceritakan step by stepnya itu seperti apa gitu? Oke, kalau step by stepnya itu kan kami buat mission draft itu di bulan Januari tahun 2024 Bang. Nah kemudian kami mengirimkan tadi tanggal 24 Februari. Jadi sekitar sebulan kami menyusun draft permohonan itu. Nah tentunya kami itu dalam menyusun argumen, kemudian meminta saran itu hanya sebatas teman-teman komunitas pemerhati konstitusi itu juga secara internal. Kemudian kami juga ya konsul ke beberapa senior KPK itu sendiri gitu kan, untuk meminta masukan apakah ini tepat dengan argumen seperti ini, kemudian pemilihan diksi yang seperti ini gitu. Nah itu kami buat di bulan Januari, sekitar 1 bulan kami menyusun draft, karena lagi-lagi kan kami sudah terbiasa terkait mengkaji isu itu kan di komunitas pemerhati konstitusi. Kemudian kami itu kurang lebih setahun bersidang, dan kami itu melakukan persidangan secara offline itu ketika menghadirkan ahli pada waktu itu. Nah pihak kampus tuh waktu itu ketika kita judicial review ke Mahkamah Konstitusi itu belum ada yang mengetahui gitu kan. Artinya nggak ada informasi yang sampai ke kampus juga bahwa ada inisiasi dari teman-teman untuk memohonkan itu. Belum tahu tuh. Belum tahu. Nah ketika kami ingin menghadirkan ahli, kami kebingungan nih kira-kira siapa yang mau dijadiin ahli gitu yang relevan dengan apa yang kami permohonkan. Nah kemudian
kami berempat berinisiasi menghubungi kaprodi baru kami di UIN Sunan Kalijaga itu Pak Gugun Elbuyani dan Ibu Proborini gitu kan selaku sekprodinya, dan kebetulan Ibu Proborini juga merupakan pembina komunitas Merhati Konstitusi juga gitu. Oh, pembina ya. Nah kemudian barulah pihak kampus mengetahui itu kami sedang melakukan permohonan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Disitulah kami diapresiasi oleh dekan kami, dekan Fakultas Syariah dan Hukum, bahwasanya apresiasi itu merupakan bentuk dukungan bahwasanya ini tuh memang perjuangan akademik dan advokasi konstitusional. Nah kemudian kami berceritalah, berkeluh kesah bahwasanya kami ini ingin menghadirkan ahli tapi kami kekurangan materi terkait untuk ongkos pemberangkatan ke Jakarta itu kan. Nah kemudian pihak kampus memberikan solusi, kami berdua, aku dan Faisal tuh yang berangkat ke Jakarta, yang itu dikasih akomodasi uang jalan untuk ke sana. Nah kemudian kami juga bingung tuh ahlinya siapa pada waktu itu. Ahlinya belum fix siapa belum yang fix. Akan diberangkatkan ke sana. Kami berempat tuh sudah ngebuat list daftar siapa aja yang mau jadi ahli. Nah dari beberapa ahli itu jadwalnya tuh apa ya? Bentrok tabrakan. Nah ini salah satu ahli yang itu juga mengapresiasi kami untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, yaitu Pak Dr. Yance dari UGM. Nah kami pun itu pro bono gitu loh Bang. Jadi kami berceritalah ke Pak Yance itu, Pak kami ini sedang melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi tapi kami meminta secara pro bono gitu. Kan biasanya kan ketika menghadirkan kuasa hukum kemudian ahli itu kan kita membayar gitu kan. Nah, pasti ada biaya jasa gitu kan. Nah kemudian Pak Yance itu alhamdulillah menyambut baik, dan pada waktu itu saya kira itu Pak Yance bakal secara online gitu kan di persidangannya, dan kebetulan hadir langsung ke Jakarta. Pak Yance ini dari UGM? Ya dari UGM. Nah kemudian hadir di persidangan. Sebetulnya panjang proses ini tuh kalau boleh diceritakan itu. Pas sidang pertama pun posisi kita itu berpisah-pisah. Dan itu masih online? Masih online, karena kita tuh dari 7 persidangan 7 sampai 7 itu udah final ya? Sampai ke sidang yang harus menghadirkan ahli tadi? 7 itu saya lupa, mungkin setelah 7 itu putusan kalau nggak salah. Sampai putusan pokoknya 7 kali lah. Nah di sidang pertama kami terpisah gara-gara kami KKN tuh. Ada teman-teman kita yang susah sinyal, saya pribadi waktu itu, aku pribadi Bang susah sinyal itu juga. Dari sinyal tuh waktu itu. Kemudian teman-teman harus berkumpul, karena sidang pertama itu kita online berpisah KKN, dan itu kan ada perbaikan permohonan. Ada revisi ya? Yang diberikan kesempatan oleh Mahkamah Konstitusi. Nasihat dari para hakim itu semacam perbaikan. Nah kami itu terkendala jarak waktu itu, susah sinyal, kemudian juga kan terhalang dengan beberapa kegiatan KKN gitu kan, yang mengharuskan kita komunikasi itu. Kemudian itu sidang pertama, kedua, ketiga itu masih online, kayaknya sekitar keempat kelima lah kita menghadirkan keterangan ahli itu, Pak Yance itu. Nah kemudian ketika putusan pun kami itu nggak nyangka gitu putusan ini bakal diterima dikabulkan seluruhnya gitu, karena setelah kami itu ada teman-teman dari NetGrid, kemudian ada beberapa dosen juga yang sedang mengajukan judicial review gitu. Nah tentunya kemenangan ini lagi-lagi ini akumulasi dari permohonan sebelumnya gitu Bang. Dia dengan proses yang panjang, dan kalau saya menyimak beberapa pernyataan dari salah satu omongan juga, itu kan karena adanya perubahan paradigma demokrasi dan politik yang ada di Indonesia, sehingga momentum teman-teman memohonkan agar itu dihapuskan itu pas gitu ya? Ya momentumnya pas gitu Pak. Ya kalau misalnya ditanya kenapa sih Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan kami, tentunya kalau kita lihat di persidangan ataupun di putusannya itu, Mahkamah Konstitusi itu melakukan pergeseran paradigma hukum gitu. Yang sebelumnya kan itu menyatakan bahwasanya presidensial threshold itu open legal policy gitu kan, itu diserahkan ke pembentuk undang-undang gitu. Nah, cuman di putusan 62 ini, di putusan kami itu Mahkamah Konstitusi itu bergeser tuh paradigmanya gitu kan. Yang awalnya menolak misalnya, kemudian menyetujui untuk dihapuskan gitu kan. Sebenarnya dalam pergeseran paradigma hakim ini tuh bukan terkait putusan 62 saja gitu kan. Ada juga pada waktu itu Mahkamah Konstitusi itu bergeser paradigmanya. Yang pertamanya Mahkamah Konstitusi itu meyakini bahwasanya
KPK itu merupakan lembaga yang independen gitu. Namun di putusan selanjutnya itu Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwasanya KPK itu merupakan rumpun kekuasaan eksekutif. Nah di situ kan udah ada tuh Mahkamah Konstitusi melakukan pergeseran paradigma. Contoh lain itu kalau nggak salah itu terkait badan khusus badan peradilan khusus. Yang mana di putusan sebelumnya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwasanya sengketa hasil pilkada itu tuh diserahkan ke badan peradilan khusus. Namun pada waktu itu badan peradilan khususnya belum terbentuk, untuk sementara masih diselesaikan oleh MK itu sendiri, Mahkamah Konstitusi. Tapi di putusan selanjutnya itu Mahkamah Konstitusi itu menyatakan bahwasanya rejim pemilu dan pilkada itu merupakan rejim yang sama, sehingga sengketa hasil pilkada itu diserahkan ke Mahkamah Konstitusi secara permanen. Artinya di sini udah hal yang lumrah gitu loh ketika Mahkamah Konstitusi melakukan pergeseran paradigma. Kemudian alasan yang kedua kenapa permohonan kami dikabulkan itu karena tadi ada celah yang mana Mahkamah Konstitusi itu tidak bisa menyatakan bahwasanya permohonan kami itu batal di legal standing gitu. Karena dari awal kami melihat celah dari putusan 90 tuh bahwasanya pemilih itu punya hak mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi gitu. Jadi tidak ada alasan lagi gitu. Karena yang sebelumnya kan banyak batal ya atau ditolaknya itu di legal standing ya. Legal standing ya betul. Nah itu. Itulah yang teman-teman kali ini maju dan menang gitu ya. Tapi pertanyaan berikutnya, apa aja sebetulnya poin yang dimohonkan kepada MK? Apakah ada rincian poinnya atau hanya sekedar kami memohon agar presidensial threshold dihapuskan karena mencoreng nilai-nilai demokrasi dan melanggar beberapa hal yang teman-teman yakini gitu? Sebetulnya tadi sudah saya sampaikan sih Bang terkait yang kami mohonkan itu bahwasanya selama ini tuh kami juga meyakini bahwasanya pasal 222 ini itu merupakan open legal policy. Betul. Tapi ada poinnya nggak dia? Ada 3 poin yang poin. kami sampaikan terkait tadi moralitas demokrasi, kemudian melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable itu. Kemudian kami juga menambahkan argumen fakta hukum baru tadi gitu, melihat ada distorsi representasi pemilih itu kami sajikan di permohonan kami gitu, bahwasanya belum tentu loh pemilih itu mengarahkan suaranya untuk pemilihan tahun ini dengan suara yang sebelumnya gitu. Iya, benar. Itu sih argumen yang kami tekankan di situ di petitum kami juga. Tapi sudah ada gambaran ini nggak? Goals yang ingin dicapai atau cita-cita apa yang sudah terlintas di pikiran teman-teman ketika pengajuan atau permohonan ini diterima gitu? Tentu kan ada gambaran nanti wajah demokrasi Indonesia ke depannya itu seperti apa, kan pasti teman-teman punya cita-cita dong ke situ gitu. Yang kalau di bayangan Bang Arsel nih harapannya gimana tuh ke depan setelah presidensial threshold diputuskan untuk dihapuskan gitu? Tentunya sebelum putusan ya, kita dari sebelum putusan dulu. Ketika kami mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi ini berharap bahwasanya ada angin segar bagi demokrasi gitu kan. Nah, yang selama ini hak pemilih, kemudian hak partai kecil, hak partai baru itu kan tidak punya kesempatan. Kalau partai baru, partai kecil kan tidak punya kesempatan untuk mencalonkan kader potensialnya, kader terbaiknya gitu kan. Kemudian kami juga sebagai pemilih itu pertama terhalangi untuk memilih calon presiden dan wakil presiden yang sesuai dengan preferensi kami gitu kan. Misalnya kami ingin calon presiden itu yang fokus ke hal domestik misalnya, ataupun ke hal yang isu-isu lingkungan gitu kan. Nah kami kan terbatasi gitu. Nah kemudian kami juga waktu itu mikirnya dengan nantinya presidensial threshold ini dihapus, itu kami berharap bahwasanya nanti sistem pemilu yang ada di Indonesia itu lebih inklusif, lebih lebih memberikan ruang kepada mereka-mereka yang terlibat di sana, dalam hal ini parpol. Ya, dalam hal ini salah satunya parpol. Kemudian kan nanti bakal banyak putra-putri bangsa Indonesia ini yang lebih punya kapabilitas juga nanti punya hak untuk sama-sama memajukan gitu loh negara kita gitu. Tapi dampak dari putusan ini itu sebenarnya ketika putusan ini dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi sebenarnya ada 2 implikasi sih Bang. Pertama tadi bakal mengarahkan banyaknya calon. Nanti dari berbagai partai politik itu nanti bisa mengusulkan calon gitu kan. Nah tentunya untuk mengatasinya yaitu adalah dengan pesan dari Mahkamah Konstitusi itu di putusannya dengan rekayasa konstitusional itu ya, ada 5 poin gitu kan, rambu-rambu. Nah
Tapi implikasi yang kedua itu nanti bakal mengarahkan ataupun terpusat pada satu calon gitu. Salah satu contohnya kan ambang batas pilkada itu kan udah diturunin tuh kan. Nah, kemudian itu konsekuensinya kan menghadirkan calon tunggal gitu. Nah, implikasi yang kedua inilah tentunya partai politik ini emang harus betul-betul menggodok kembali kader-kadernya gitu kan untuk meningkatkan leadershipnya, kepemimpinannya, kemudian kapabilitasnya gitu kan. Dan elektabilitasnya. Nah, tentunya elektabilitas gitu. Nah, harapannya sih Kak, partai politik nanti setelah pasca putusan ini lebih fokus ke pendidikan kaderisasi gitu kan. Lebih baik juga kan ini partai politik itu ketika mengusung calonnya gitu dari partai itu lebih menekankan fokus ke pendidikan partai politik itu, misalnya nanti setelah 5 tahun dia berproses dalam pendidikan kaderisasi baru dia berhak untuk dicalonkan diusung gitu kan. Nah, jangan sampai ini kan kekhawatiran ya kan, kadang kan ketika pemilu ataupun pilkada gitu kan, calon-calon yang ketika itu tuh punya elektabilitas tinggi gitu kan, belum digodok di dalam pendidikan kaderisasinya itu dicalonkan diusung gitu kan. Nah, ini kan yang jadi kekhawatiran nanti. Tentunya ini partai politik lebih fokus terhadap kaderisasi, dan ini juga nanti menguntungkan partai politik juga gitu kan pasca keputusan ini gitu kan. Semua partai politik bisa ikut kontestasi dalam pemilu gitu kan, lebih sehat, lebih inklusif gitu. Benar. Saya kira ada partai yang merasa diuntungkan, tapi tentu ada juga yang merasa dirugikan gitu ya. Betul. Karena barangkali sudah terlanjur besar gitu kan, dan tiba-tiba dalam kontestasi pemilu tahun 2029 nanti setiap partai politik, tidak pandang kecil atau besar, tidak pandang kursi di DPR, tidak pandang persentasi suara sah di pemilu sebelumnya, itu memiliki hak yang sama gitu untuk mengusung capres dan cawapresnya. Saya kira memang itu implikasi yang positif tentu gitu, karena memberikan ruang terhadap setiap partai politik gitu ya untuk mengusung putra-putri terbaik bangsa yang selama ini mungkin sedikit terhalangi gitu ya. Sebetulnya mereka punya putra putri terbaik, kader-kader terbaik, cuman karena ada persyaratan presidensial threshold tadi, sehingga mereka mau tidak mau pilihannya hanya dua kan, bergabung ke koalisi atau tidak sama sekali. Sementara dalam kontestasi pemilu tahun 2029 nanti mereka sudah punya opsi baru. Artinya saya melihat memang akan ada warna baru dalam politik di Indonesia, dalam pemilu di Indonesia, bahwa setiap parpol memiliki hak yang sama gitu. Ya kan, barangkali gitu ya, yang tadinya threshold 20%, ya kita bisa ukur lah, paling itu mentok-mentok ada 4 paslon gitu ya, karena nggak mungkin merata juga, pun kalau merata ya maksimal 5 lah gitu kan, masing-masing pegang 20%, tapi pun kalau nggak merata ya maksimal 4 gitu kan. Nah, kalau ke depan karena tidak ada ambang batas itu tadi, artinya kan potensi banyaknya itu besar gitu ya. Dan itu memang sudah dikasih rambu-rambu tadi kata Bang Arsel dari MK melalui rekayasa konstitusi yang akan dilakukan oleh DPR dan pemerintah tentu gitu ya. Kira-kira ini sudah saya tanyakan tadi di awal Bang Arsel. Karena ini dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau legislatif dan nanti akan berorganisasi juga dengan pemerintah gitu ya. Apakah ada potensi untuk mereka justru memainkan atau memutarbalikan atau katakanlah merekayasa konstitusi itu yang justru menguntungkan salah satu pihak saja gitu. Yang sekarang kita coba untuk memberikan warna baru, hak yang sama kepada setiap parpol, ada potensi nggak itu Bang? Karena kan yang berkuasa sekarang di DPR gitu ya, kan masih partai-partai yang cukup dominan gitu kan. Ada potensi nggak itu Bang? Coba saya jawab dari itu ya. Ini pertama, saya memandang bahwasanya sekarang kan revisi terkait undang-undang pemilu dan pilkada itu udah masuk ke prolegnas ya kan. Iya. Nah, kemudian cuman belum jadi skala prioritas kalau nggak salah kan. Kemudian tahapan pemilu kan berlangsung 2 tahun lagi kan, tahapan pemilu itu. Kemudian kami memandang bahwasanya itu waktu yang cukup 2 tahun lagi untuk DPR merumuskan revisi undang-undang ini gitu kan. Nah, bahkan kan revisinya bukan terkait threshold saja gitu kan. Pasti. Terkait pemilu yang lain, undang-undang terkait pemilu baik partai politik, penyelenggaranya juga kan nanti ada revisi kan. Rencananya itu antara dua hal, antara nanti apakah itu jadi kodifikasi metodenya ataupun omnibus gitu kan. Nah, kemudian untuk apakah nanti ini bakal ada apa tadi istilahnya potensi untuk tetap memutar gitu ya, memutar ya? peraturan perundang-undangan ini
agar tetap menguntungkan salah satu pihak nih Bang Arsel? Nah, kalau untuk sejauh ini, karena dari awal juga kami memandang dengan kami mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi itu, kalau menurut teori Lawrence Friedman itu kan ada tiga hal ya dalam sistem penegakan hukum, ada legal substance, legal structure, sama legal culture gitu kan. Nah, kami itu memandang kami harus mencoba mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi ini mengubah legal substance-nya dulu nih, undang-undangnya gitu kan. Kami ajukan dan diputuskan. Nah, untuk nanti apakah ada hal-hal yang itu berpotensi menguntungkan salah satu paslon, misalnya DPR nanti tidak sungguh-sungguh di dalam revisi, tentunya itu di luar kami berempat, di luar kehendak kami berempat. Tentunya kan dalam menegakkan sebuah sistem hukum itu tiga hal tadi gitu kan, struktur sama culture-nya nih, apakah nanti strukturnya ini menaati bekerja dengan baik ya, bekerja dengan baik atau tidak gitu. Nah, tentunya untuk saat ini belum bisa menjawab apakah nanti ada potensi, tapi tetap berharap ini segera diakomodir gitu kan. Ya, kita sebagai rakyat tentu berharap dewan-dewan kita atau perwakilan kita di sana bisa membahas dan menyusun ya peraturan perundang-undangan pemilu dengan sebaik-baiknya dan memberikan warna demokrasi yang baru dengan sesuai dengan putusan MK yang mengikat ya. Tentu itu menjadi satu konsekuensi yang harus diterima gitu kan. Karena gini Bang Arsel, saya juga menantikan tanggapan ya dari beberapa partai pasca diterimanya permohonan dari teman-teman untuk menghilangkan sistem presidensial threshold gitu kan. Saya menunggu beberapa partai mengeluarkan statementnya. Apakah mereka punya semangat baru? Apakah mereka justru terkesan kurang setuju gitu ya? Memang ada beberapa partai yang mereka senang dan menyambut baik putusan MK ini, tapi beberapa juga memang saya lihat ada yang kurang senang gitu ya. Ini mungkin nanti akan terjadi dinamika untuk pembahasan di situ di legislatif gitu ya. Ya mudah-mudahan wakil-wakil rakyat yang ada di sana mampu merumuskan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan apa yang menjadi hajat dan cita-cita kita bersama gitu ya, berdasarkan dengan perkembangan paradigma yang sudah berkembang gitu. Tapi potensi keduanya gini Bang Arsel, karena setiap parpol memiliki hak yang sama untuk mengusung, pun nanti ada aturan atau batasan-batasan yang mengikat, tapi kan tidak menutup kemungkinan nih Bang Arsel, katakanlah ada lebih banyak ya kan, ya kita boleh membayangkan mungkin 7 sampai 10 pasangan calon gitu ya, yang nanti mungkin akan mewarnai pemilu di tahun 2029, itu kan ada kemungkinan tuh. Ya walaupun kita tidak menutup kemungkinan bahwa nanti setiap parpol juga akan berkoalisi. Betul. Berkoalisi dalam pencalonan tentu gitu ya. Dan nanti katakanlah ada 7 sampai 10. Nah, ini kan potensi terjadi putaran kedua pemilu ya. Pilpres ini kan besar Bang Arsel. Betul. Dan nanti akan menimbulkan koalisi baru dan pemilu putaran kedua. Dari POV Bang Arsel melihat potensi itu gimana tuh Bang Arsel? Bagus kah atau gimana tuh? Sebenarnya gini sih Bang, pertama kami berempat lah ya, kami berempat sama wakil teman-teman, kami berempat meyakini bahwasanya biaya partai politik ketika mengusung calon itu mahal ya kan. Biaya itu mahal. Kemudian kami meyakini bahwasanya bakal ada koalisi alamiah gitu, bakal terbentuk sendiri. Cuman kan di situ Mahkamah Konstitusi udah ngasih tuh rambu-rambu bahwasanya boleh berkoalisi tapi tidak dominan gitu kan. Kemudian ini yang ingin saya sampaikan bahwasanya threshold ini bukan salah satu masalah yang tunggal dalam sistem kepemiluan kita gitu kan. Artinya tidak satu-satunya yang menjadi akar masalah gitu. Ada variabel-variabel lain yang mempengaruhi pemilu. Mempengaruhi pemilu. Tentunya tunggal satu ini tuh bukan salah satu masalah yang tunggal, sorry. Nah, tentunya itu kan nanti harus ada perbaikan sistem pemilu yang lebih sistematik dan holistik gitu kan. Jadi bukan threshold aja gitu, dari semua sistem ataupun peraturan undang-undangnya itu pun harus dirumuskan kembali tuh. Makanya kan ada rencana untuk merevisi gitu kan, udah masuk ke prolegnas tuh pemilu dan pilkada. Nah, ini emang harus butuh keseriusan dari Dewan Perwakilan Rakyat kita itu, legislatif, untuk merumuskan bagaimana nanti kedepannya sistem pemilu terkhusus presidennya gitu. Nah, untuk harapannya saya meyakini bahwasanya
tadi kami ingin membuka keran undang-undang yang baik dulu, demokrasi yang lebih sehat, lebih inklusif. Nah tentunya kami sebagai mahasiswa lagi-lagi ini kan nanti itu diserahkan ke DPR. Nah, ini butuh keseriusan nanti bagaimana DPR itu melibatkan partisipasi dari masyarakat, dari akademisi untuk menggodok lebih matang lagi tuh undang-undang terus threshold dan sistem pemilu yang lain gitu. Ketika difokuskan ke threshold saja gitu, kita nggak bisa menjamin gitu sistem pemilu kita akan membaik gitu. Tentunya butuh perbaikan yang sistematik dan holistik gitu. Ada juga kan yang menginginkan bahwasanya terkait pilkada pun ambang batasnya tuh disamakan dengan pilpres juga, jadi nol juga gitu. Nah itu kan butuh kajian lebih dalam lagi yang nanti mungkin pembentuk undang-undang gitu. Artinya dewan ya legislatif lah ya. Tentu nanti mereka berkewajiban untuk menyelesaikan itu. Saya kira tidak, ya mungkin kita nggak tahu ya proyeksinya mereka berapa lama, tapi yang jelas ya sebelum tahun 2020, mungkin di tahun 2026-2027 bisa dirampungkan ya itu. Ya mudah-mudahan lah, tadi dengan tahapan pemilu 2 tahun, kemudian 2 tahun gitu, waktu yang cukup lah untuk merumuskan revisi itu. Iya, tapi ini Bang Arsel, ada pertanyaan yang saya pengen tahu dari POV-nya Bang Arsel. Dengan dihapuskannya presidensial threshold ini, dan kita kan tadi Bang Arsel sudah menyampaikan bahwa memang tidak ada dorongan-dorongan dari pihak-pihak luar gitu ya. Memang ini dari inisiatif teman-teman semua untuk menggugat ini atau memohonkan ini kepada MK, dan tentu beberapa parpol, terutama parpol kecil itu menyambut baik. Menurut dari POV-nya Bang Arsel, ada nggak kira-kira ambisi ketua-ketua parpol untuk nanti maju dalam kompetisi pilpres secara kepartaiannya sendiri gitu? Ada nggak kira-kira itu? Mungkin ada ya, karena beberapa parpol juga itu kan setelah putusan MK ini diketuk oleh Mahkamah Konstitusi kan diwawancara tuh ya beberapa parpol yang mereka menyatakan bahwasanya kami siap dengan adanya presidensial threshold untuk mencalonkan diri gitu. Nah tentunya kan ini bukan hanya untuk ketum parpol saja kan, tapi tentunya kan itu balik lagi ke hak prerogatif parpol itu kan. Misalnya kalau ketumnya sendiri yang ingin mengajukan ya berarti itu sesuatu hal yang sah bagi parpol mereka gitu. Tentunya pasti ada ambisi ketum-ketum parpol yang ingin pasca putusan ini mengajukan diri nanti di tahun 2029 gitu. Ya, ini menjadi warna baru dalam demokrasi, seru gitu ya. Setiap parpol gitu ya, kita tidak perlu sebut siapa sosoknya, cuman beberapa juga pasti sudah bisa kita lihat gitu. Ancang-ancang pasti. Ya, kita tunggu tahun 2029 siapa sosok yang akan maju atas nama parpol gitu ya. Cuman kalau gini Bang, ada angin segar yang didapatkan oleh parpol, terutama parpol baru dan kecil. Ya kecil itu kan sebenarnya subjektif ya. Cuman memang kalau di compare dengan partai lainnya mungkin dia ada di bawah gitu ya. Betul. Tapi kemungkinan muncul partai-partai baru dalam beberapa tahun ini ya terutama 1 atau 2 tahun ke depan itu ada nggak itu Bang Arsel? Gini sih Bang, tentunya kan untuk membuat partai politik kemudian mendaftarkan partai politik itu kan biaya yang mahal. Betul, dan ada persyaratan-persyaratannya. Persyaratannya itu cukup kompleks banget gitu kan. Nah tentunya mungkin ada yang ketika pasca putusan 62 ini partai baru kemudian muncul nanti di pemilu 2029 ya kan, mungkin ada gitu kan. Tapi untuk membeludaknya tentunya kan nanti butuh modal yang sangat besar juga tuh untuk membuat partai politik baru itu. Dan tadi karena tidak ada dorongan dari luar, dari eksternal, atau jangan-jangan Bang Arsel nih punya dorongan internal nih? Ada rencana buat partai kan Bang Arsel nih? Pernah ini diwawancara beberapa media menanyakan apakah ditunggangi, kemudian pertanyaan kedua tuh apakah ada rencana ingin gabung ke partai politik, pernah ada pertanyaan. Nah kami berempat waktu itu tuh pas ditanya itu menyatakan hidup ini dinamis gitu kan. Nanti karena kan bukan untuk ikut andil dalam proses pembangunan negara gitu, salah satunya melalui pemilu itu kan terbuka banget nih kerannya kan sekarang kan. Nah tapi untuk saat ini dari lagi-lagi saya mewakili teman-teman juga ya, dari yang ketiga pun disepakati bahwa mereka tuh ingin fokus menjadi akademisi gitu. Akademik. Saya pribadi pun ada dorongan untuk
untuk saat ini belum terpikir untuk terjun ke politik terjun praktis. ke politik, kemudian apalagi untuk jadi ketum partai langsung gitu kan, tuh butuh tahapan yang sangat panjang gitu kan. Nah tapi untuk saat ini kami berempat ini rencana ingin tetap masih belajar, kami rencana ingin setelah lulus dari UIN Sunan Kalijaga ini tetap ingin mencari beasiswa terlebih dahulu gitu, melanjutkan studi, karena kami memandang bahwasanya ketika untuk terjun ke dunia politik, apalagi untuk menjadi ketum parpol tadi ya kan, itu kan butuh modal leadership yang matang gitu, tekad gitu kan. Kemudian bukan sesuatu hal yang mudah gitu kan. Apalagi kalau kita melihat fungsi partai politik itu kan sebagai penyerap aspirasi masyarakat, kemudian penyalur aspirasi masyarakat, itu kan beban moralnya itu sangat berat banget. Nah, mungkin nanti kedepannya ketika kami punya kesempatan itu, punya bekal yang cukup, leadership yang cukup, kemudian mental yang mapan gitu kan, tentu mungkin dari teman-teman keempat ini ingin menjadi bagian untuk memajukan negara lewat partai politik gitu kan. Mungkin ada aja, cuman untuk saat ini kami fokus untuk belajar terlebih dahulu gitu. Karena ini yang ingin aku sampaikan juga ya Bang ya, tambahannya ya. Sebenarnya teman-teman semuanya udah banyak teman-teman mahasiswa itu yang sudah mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi gitu. Ada teman-teman dari UIN Jakarta, kemudian UI juga gitu kan. Nah ini tuh bukan sesuatu, kami berempat nih sering ngobrol sih Bang, ini tuh sebenarnya bukan sesuatu hal yang baru dan bukan hal yang luar biasa gitu ya. Sebenarnya teman-teman mahasiswa yang lain, terus teman-teman mahasiswa hukum lah yang fokus terkait hukum ketatanegaraan itu sebenarnya bisa-bisa saja untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Makanya kami ini ketika putusan ini tuh bukan sebuah kebanggaan yang begitu bangga banget gitu. Justru kami sadar bahwasanya setelah ini kami harus belajar lebih dalam lagi, nge-explore diri lagi gitu. Bahwasanya kan setiap tantangan zaman itu pasti punya tantangannya tersendiri gitu kan. Nah, mungkin teman-teman di luar sana, teman-teman mahasiswa, pertama semua orang bisa untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Kemudian berperkara di Mahkamah Konstitusi itu enggak semua hal yang kita bayangkan sebetulnya sih Bang. Kita cuman mengirim berkas, kemudian ya mungkin kita mengeluarkan biaya ini sih Bang, lebih ke ngeprint, kemudian jasa untuk mengirimkan berkas itu ke Mahkamah Konstitusi gitu kan. Karena kan kita bisa mengambil sidang online juga Bang. Nah kemudian itu opsional ya? Opsional atau kita mohonkan ke MK? Kita mohonkan bahwasanya kami terkendala di dalam materi, keuangan, kemudian pada waktu itu juga alasan kami mengambil online pada waktu itu karena kami sedang OKKN. Bahkan itu di persidangan itu kan dibilang sama hakim yang mulia Pak Saldi Isra kalau nggak salah. Oh teman-teman lagi KKN ya, karena ini KKN itu merupakan sekali seumur hidup gitu kan. Sedangkan kami juga merasa bahwasanya berperkara ini belum tentu kami lakukan juga gitu. Jadi yaitu sebuah rasa syukur kita juga pernah berperkara di Mahkamah Konstitusi. Tapi yang ingin saya tekankan, kami berempat tekankan bahwasanya tadi semua orang bisa mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi ketika kita melihat celah hukum itu. Kemudian yang kedua, modal yang harus kita miliki dan harus kita usahakan untuk kita memiliki hal itu tuh ada dua sih Bang. Pertama, kemampuan dan momentum. Kapasitas dan momentum itu kan. Kita ketika punya kemampuan tapi momentum itu belum ada, kita pasti gagal gitu kan. Misalnya kita punya kesempatan untuk mengikuti lomba tapi momentum untuk menang itu nggak ada, pasti kita gagal. Itu sebaliknya. Meskipun argumentasi yang kita bawakan benar dan matang gitu. Makanya kan ya pertama ya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sih pasca putusan MK ini dikabulkan gitu. Karena melihat apalagi itu pas boleh sebut acara stasiun TV enggak? Boleh, bebas. Bebas. Yang di ILC itu kan itu teman-teman ataupun Pak Effendi Ghazali kemudian Pak Ferry Amsar itu menyatakan bahwasanya ketika mereka mengajukan judicial review terkait presidensial threshold itu tuh di persidangan tuh ditolak terus. Ya ditolak. Dinamikanya cukup keras lah. Iya, dengan argumen yang begitu menakjubkan gitu. Kalau dibandingkan dengan argumen kami berempat tuh nggak sebanding gitu. Nah tentunya kan ini momentum melihat bahwasanya Pilpres sudah berakhir, kemudian melihat ada rejim yang berbeda juga, itu momentum lah. Kami punya kemampuan dan kesempatan, kemudian punya momentum juga sebetulnya gitu.
dan apalagi ini diajukan oleh mahasiswa yang memiliki kecenderungan betul-betul ada kajian akademisnya kan gitu ya. Iya. Ya kalau parpol tentu mereka punya hajat pribadi gitu atau mereka punya hajat atau kepentingan bersama, tapi kan ya saya tidak bilang mahasiswa tidak punya kepentingan lain gitu ya, tapi paling tidak ini adalah kepentingan untuk rakyat gitu ya, untuk warna dan wajah demokrasi kita ke depannya gitu ya. Betul. Ya ini karena tadi dibilang Bang Arsel bukan pertama ya, tapi ini menjadi penggugah Bang. Artinya kan masih banyak kampus-kampus di luar sana yang tentu memiliki potensi untuk bisa mengkritisi dan membedah peraturan perundang-undangan, konstitusi yang ada gitu. Barangkali ada hal-hal yang memang perlu diluruskan dan ditegakkan. Dan Betul. gitu. Kita berharap setelah Bang Arsel dan teman-teman dari UIN kedepannya akan muncul judicial review yang lain gitu ya, yang tentu berdasarkan naskah akademis yang sudah dikaji oleh teman-teman dari perguruan tinggi lain, yang mungkin nanti memberikan dampak baik gitu ya terhadap negara kita Indonesia ini gitu. Pertanyaan saya terakhir Bang Arsel, setelah kemarin memenangkan gugatan atau permohonan ke MK, karena tadi personal Bang Arsel memang belum ada gitu ya keinginan untuk membuat partai gitu ya, dan itu perlu perjalanan yang cukup panjang. Tapi apa harapan Bang Arsel untuk wajah demokrasi Indonesia setelah ini, untuk teknis ya Bang Arsel, untuk ya bisa kita lihat dari kultural mungkin ya, harapannya itu apa Bang Arsel ke masyarakat tentunya dengan adanya penghapusan presidensial threshold ini? Tentunya harapan pertama nanti saya berharap bahwa setelah terjadinya putusan MK ini nanti bakal ada wajah-wajah ataupun calon presiden dan wakil presiden yang beragam, tentunya tuh dari latar belakang manapun, ras apapun, agama apapun. Karena kan selama ini kita selalu terjebak di dalam argumen bahwasanya presiden selalu dari Jawa, betul kan? Kita selalu dengar gitu kan. Mungkin nanti ada presiden kita dari Sumatera misalnya, mungkin dari Bang Dai juga nanti setelah melalui tahapan yang panjang ini bisa mencalonkan juga dari Sumatera, kemudian dari Kalimantan, teman-teman kita dari Papua dan teman-teman kita dari Timur juga bisa punya hak untuk mencalonkan diri menjadi presiden dan wakil presiden. Kemudian harapan keduanya, ini momentum bagi masyarakat untuk memilih dan memilah ya kan, presiden yang sesuai dengan emang betul-betul kehendak hati nurani dan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat itu gitu kan. Karena di tahun 2024 ataupun 2019 itu sedikit sekali calon presiden dan wakil presiden itu yang mengangkat isu-isu lingkungan, isu-isu domestik gitu. Mungkin nanti ada lagi presiden yang dari perempuan gitu kan. Karena kan baru satu ya presiden Indonesia yang perempuan itu kan. Ya mungkin nanti kedepannya mungkin ada lagi yang dari perempuan, kemudian dari ras manapun gitu, jadi terbuka semuanya gitu kan, lebih sehat juga gitu kan untuk wajah demokrasi Indonesia itu sendiri. Saya kira ini perlu dipandang oleh Ketua Umum Parpol Bang Arsel ini. Menurut saya clue ini. Bang Arsel yang hari ini mungkin melihat secara luas landscape politik dan demokrasi di Indonesia gitu ya, dan berusaha memunculkan warna baru. Nah tadi ada beberapa poin yang mungkin nanti bisa menjadi sorotan gitu, yang lebih pro terhadap lingkungan gitu ya, atau lebih isu domestik ya, sama tadi perempuan. Nah akankah ada wajah-wajah baru dalam pemilu 2029? Tentu akan kita nantikan bersama gitu ya Bang Arsel. Sebelumnya makasih Bang Arsel sudah mau mampir di podcast gitu ya, tentu ini menjadi pandangan yang sangat luar biasa. Istilahnya bisa membuka semangat baru dari kawan-kawan dan membuka mata kita untuk melihat segala bentuk demokrasi yang terjadi di Indonesia gitu. Pun jangan ragu untuk mengajukan judicial review gitu ya, karena semua orang bisa, kata Bang Arsel, dan selama kapasitas dan momentumnya pas, mudah-mudahan memberikan dampak yang baik gitu ya. Ya terakhir mungkin buat teman-teman semua, sampai jumpa di podcast berikutnya.